Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Yoga Aditama dengan NPM 2014151009 dari kelas Kehutanan A angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul Makroalgae di Paparan Terumbu Karang Kepulauan Anambas oleh Ahmad Kadi. Pendahuluan. Makroalgae adalah salah satu flora yang hidup di air laut. Kehadirannya dapat dijumpai di paparan terumbu karang perairan pantai Kepulauan Anambas pada posisi 10,3 derajat LU dan 10,5 derajat BT. Makroalgae di paparan terumbu karang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor biotik dan abiotik. Pengaruh faktor abiotik di perairan Kepulauan Anambas: belum terjadi pencemaran air. Faktor biotik umum dilakukan oleh pemangsa dan kompetitor. Pemangsa makroalgae dimakan oleh ikan-ikan yang bersifat herbivore. Brown 1980. Arthur 1972 menyatakan bahwa kompleksitas habitat berpengaruh terhadap kelimpahan dan keragaman jenis. Penelitian makroalgae ini masih terbatas pada keragaman, kepadatan, dan dominasi makroalgae di paparan terumbu karang. Faktor lingkungan perairan pantai yang stabil sangat dibutuhkan dalam memperoleh keragaman, kepadatan, dan dominasi jenis makroalgae. Dawson 1966 menyatakan peran lain makroalgae dipengaruhi dari marga Calareus, kandungan klasik dan argonit dapat membentuk semen sebagai perekat pecahan karang mati yang berguna untuk ketahanan terhadap bentuk ombak besar. Di Indonesia, data keragaman kepadatan makroalgae belum terpola di beberapa perairan pulau, kecuali pulau kecil maupun besar, karena kehadiran makroalgae di beberapa perairan masih banyak yang belum teridentifikasi. Berikut adalah denah lokasi penelitian di Kepulauan Anambas. Tujuan: mengetahui makroalgae di paparan terumbu karang Kepulauan Anambas. Metode penelitian: penelitian makroalgae di perairan paparan terumbu karang di pulau-pulau Kepulauan Anambas dilaksanakan pada Juni tahun 2005. Data lapangan diperoleh dari pencatatan hasil sampel penelitian. Metode dengan survei menggunakan transek kuadran di masing-masing stasiun, ditarik garis tegak lurus pantai ke arah tubir. Setiap 10 meter diplot dengan frame aluminium 1 kali 1 meter kuadrat, diambil sampel dan masing-masing spesies dihitung individunya per bonggol atau hold fast. Penanaman jenis makroalgae diidentifikasi berdasarkan Taylor 1967 dan Torno serta Fortes 1988. Keragaman jumlah jenis dan individu dalam 1 meter kuadrat dihitung menggunakan rumus Shannon 1948 dengan indeks keragaman atau H. Hasil dan pembahasan. Keragaman jenis makroalgae di seluruh paparan terumbu karang Kepulauan Anambas diperoleh dengan jumlah total makroalgae 18 jenis. Nilai keragaman tertinggi 0,240, kemerataan 0,104, kepadatan jenis tertinggi 207 individu dan jenis dominan 21,73%. Keragaman jenis makroalgae sebagai pembanding dijumpai pula di perairan Kepulauan Bangka, diperoleh dengan jumlah total 30 jenis. Indeks keragaman tertinggi 0,230, kemerataan 0,022, kepadatan jenis 230 individu dan jenis dominan 24,1%. Oleh Kadi 2005. Di Kepulauan Seribu tercatat 101 jenis dan jenis dominan 14,41% oleh Atmaja dan Sulistijo 1980. Perairan Indonesia dan Malaysia, keragaman makroalgae diperoleh 10-14 jenis oleh Grifo 2004, Wong dan Pang 2004. Penelitian makroalgae seluruh Indonesia terdahulu melalui ekspedisi Siboga tahun
1888 sampai 1889. Tercatat 500 jenis. Oleh Bowse 1928. Substrat dasar paparan terumbu terdiri dari pasir, gravel, batu karang, dan karang mati. Makroalgae diperoleh Calopera, Halmidea, Sargassum, Tubernaria, Glaciaria, Neomeris, dan Dictyospeheria. Berikut adalah tabel 1 yang dia menggambarkan makroalgae di paparan terumbu karang Kepulauan Anambas. Selanjutnya, pada pantai ke arah tubir 250 meter dan kedalaman paparan terumbu karang surut terendah mencapai 500 cm. Substrat dasar paparan terumbu karang terdiri dari pasir, batu karang, dan karang mati. Substrat pasir dan batu karang berada di cekungan paparan terumbu diperoleh makroalgae Calopera dan Halimeda. Paparan terumbu pada waktu surut terendah saling berhubungan dengan paparan terumbu. Pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lereng punggung terumbu bagian dalam terdapat cekungan ke arah daratan pantai. Daerah tepi pantai terdapat hutan mangrove. Substrat terbentuk dari pasir dan karang mati. Makroalgae meliputi Calopera, Neomesis, Halmidea, Hormophysa, Turbenaria, Eucheuma, Gracilaria, Heibena, dan Sargassum. Berikut adalah gambar dari keragaman makroalgae di Kepulauan Anambas dan indeks keragaman dan kemerataan jenis makroalgae di Kepulauan Anambas. Keragaman makroalgae di Kepulauan Anambas diperoleh jumlah 18 jenis, kelas Chlorophyceae 7 jenis, dan Phaeophyceae 6 jenis, dan Rhodophyceae 5 jenis. Keragaman Pulau Jemaja diperoleh indeks keragaman nilai 0,219 dan kemerataan 0,100. Pulau Jemaja diperoleh indeks keragaman 0,240 dan kemerataan 0,104. Pulau Mataks indeks keragaman 0,21 dan kemerataan 0,105. Kehadiran dan keragaman jenis di Kepulauan Anambas dan Batam mempunyai jumlah dan keragaman jenis yang sangat tinggi. Menurut Liao 2004, dalam ekspedisi Kepulauan Anambas tahun 2002 di seluruh pulau besar dan kecil diperoleh 74 jenis. Kesimpulan dari jurnal ini adalah jumlah total makroalgae di Kepulauan Anambas diperoleh 18 jenis. Tertinggi berada di Pulau Pemutus terdapat 10 jenis. Keragaman jenis tertinggi dipaparkan terumbu karang berada di Pulau Pemutus dengan indeksnya 0,240. Kemerataan jenis makroalgae di paparan terumbu karang tertinggi di Pulau Matak diperoleh kemerataan 0,105. Kepadatan tertinggi berada di Pulau Jemaja diperoleh 207 individu dengan dominasi jenis berada di Pulau Pemutus diduduki oleh Sargassum polycentrum 22,83%. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.